Kalau kamu masih bangun di jam 11 malam, biasanya ada satu hal yang pelan-pelan muncul dan sulit diabaikan. Bukan suara dari luar, tapi suara di dalam kepala sendiri. Tentang hubungan, tentang perasaan, tentang seseorang yang pernah atau sedang ada di hidup kamu. Mungkin kamu sedang mempertanyakan hubungan yang kamu jalani sekarang, atau hubungan yang sudah selesai, tapi rasanya belum benar-benar pergi. Atau mungkin kamu belum punya siapa-siapa, tapi lelah melihat orang lain terlihat bahagia. Di tengah sunyi itu, sering muncul satu pertanyaan sederhana tapi berat. Sebenarnya, hubungan yang sehat itu kayak gimana sih? Karena selama ini, yang paling sering kita dengar justru cerita cinta yang penuh drama. Tentang pengorbanan tanpa henti, tentang bertahan walau terluka lalu menyebutnya setia. Jarang ada yang duduk menemani kita di jam 11 malam seperti ini dan menjelaskan dengan tenang bahwa cinta seharusnya tidak membuat kita hancur, bahwa cinta tidak seharusnya menguras diri sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, sejak kecil kita memang hampir tidak pernah benar-benar diajari seperti apa cinta yang sehat itu. Kita diajari berhitung, membaca, dan menjadi pintar. Tapi hampir tidak pernah ada yang bilang, kalau kamu mencintai seseorang, kamu tidak perlu menyakiti diri sendiri. Justru yang sering kita lihat adalah contoh cinta yang penuh pengorbanan. Bertahan walau sakit, diam demi menghindari konflik, mengalah demi menjaga sesuatu tetap utuh. Kita tumbuh dengan cerita bahwa orang yang paling banyak mengalah dianggap paling sayang, yang paling sabar walau terluka dianggap paling kuat. Tidak ada yang mengajarkan bahwa cinta juga butuh batas, bahwa rasa sayang tidak boleh menghilangkan diri kita sendiri, bahwa pergi kadang lebih sehat daripada terus bertahan. Dan tanpa sadar, semua pola itu kita bawa sampai dewasa. Kita mencintai dengan cara yang kita tahu, bukan karena itu benar, tapi karena itu yang pernah kita lihat. Kita belajar tentang cinta bukan dari buku pelajaran, tapi dari rumah, dari lingkungan, dari hubungan orang-orang dewasa di sekitar kita. Dari mereka yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi memendam lelah di dalam. Dari situ kita belajar bahwa marah itu wajar, tapi bicara itu sulit, bahwa meminta maaf jarang dilakukan, dan memendam dianggap dewasa. Saat kita tumbuh dan mulai jatuh cinta, kita mengira semua itu normal. Kita mengira cemburu berlebihan adalah tanda sayang. Kita mengira dikontrol adalah bentuk perhatian. Kita mengira rasa tidak nyaman adalah bagian wajar dari cinta. Padahal mungkin bukan begitu. Mungkin itu hanya pola lama yang belum pernah kita pertanyakan. Dan ketika hubungan mulai menyakitkan, kita sering menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang sabar, kurang pengertian, kurang berusaha. Padahal bisa jadi yang salah bukan kamu, tapi cara mencintai yang memang tidak pernah diajarkan dengan sehat sejak awal. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang bertahan selama mungkin, apapun rasanya di dalam. Seolah-olah bertahan adalah segalanya, dan pergi selalu berarti gagal. Padahal cinta yang sehat bukan tentang seberapa lama kamu bertahan, tapi tentang bagaimana kamu diperlakukan selama kamu bertahan. Kalau setiap hari kamu merasa kecil, takut bicara, dan harus menekan perasaan sendiri, itu bukan cinta yang sehat. Cinta tidak seharusnya membuat kamu kehilangan suara, kehilangan batas, dan kehilangan rasa aman. Hubungan yang sehat tidak meminta kamu mengorbankan kesehatan mental hanya demi terlihat utuh di mata orang lain. Salah satu hal paling penting dalam hubungan yang sehat adalah rasa aman. Bukan cuma aman secara fisik, tapi juga aman secara emosional. Aman untuk jujur tanpa takut ditinggalkan, aman untuk bilang capek tanpa dianggap lemah, aman untuk jadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Di hubungan yang sehat, kamu tidak hidup dengan rasa was-was, tidak menebak-nebak suasana hati pasangan, tidak merasa bersalah hanya karena kamu punya perasaan. Mungkin kalau sejak kecil kita diajari soal ini, banyak dari kita tidak perlu belajar cinta lewat luka. Karena tidak semua yang terasa kuat itu adalah cinta. Kadang itu hanya trauma yang belum sembuh, kadang itu hanya takut ditinggalkan, kadang itu hanya kebiasaan lama yang terasa akrab. Kita sering keliru membedakan antara cinta dan kebutuhan untuk ditemani, antara sayang dan takut sendirian. Cinta yang sehat tidak lahir dari rasa takut, cinta yang sehat lahir dari rasa aman. Dari dua orang yang utuh, bukan dua orang yang saling menambah luka.
Hubungan yang sehat tidak membuat kamu lupa siapa dirimu. Kamu tidak perlu mengecil demi menyesuaikan diri. Tidak perlu mengubah kepribadian agar bisa dicintai. Tidak perlu mengorbankan nilai-nilaimu supaya hubungan tetap berjalan. Kalau kamu merasa selalu harus mengalah, selalu mengerti, dan selalu menahan, itu bukan cinta yang seimbang. Cinta yang sehat memberi ruang untuk dua orang bertumbuh, bukan satu yang berkembang sementara yang lain menghilang pelan-pelan. Kamu tetap boleh jadi diri sendiri, dengan suara, dengan batas, dengan mimpi-mimpi kamu. Banyak dari kita merasa bersalah saat mulai membuat batasan. Takut dibilang egois, takut dianggap tidak peduli. Padahal batasan bukan tanda kurang cinta. Batasan adalah tanda kamu menghargai diri sendiri. Dan orang yang mencintaimu dengan sehat akan menghormati batas itu, bukan melanggarnya atas nama cinta. Komunikasi di hubungan yang sehat bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau saling mendengarkan. Kamu bisa bicara tanpa takut diserang atau dibungkam. Masalah dibicarakan bukan dipendam sampai meledak. Konflik bukan akhir, tapi kesempatan untuk saling memahami. Semua hubungan pasti pernah menyakiti, karena manusia tidak sempurna. Tapi hubungan yang sehat tidak membiarkan luka yang sama terjadi berulang tanpa perubahan. Kalau kamu terus terluka oleh hal yang sama, dengan janji yang sama, itu bukan proses, itu pola. Dan pola yang menyakitkan layak untuk dipertanyakan. Mungkin sekarang kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa tidak semua yang pernah kamu sebut cinta sebenarnya sehat untuk kamu jalani. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak bodoh karena pernah bertahan. Kamu tidak lemah karena pernah mengalah. Kamu hanya mencintai dengan cara yang kamu tahu saat itu. Hari ini kamu punya kesempatan untuk belajar ulang, memilih ulang, menjaga dirimu dengan lebih lembut. Hubungan yang sehat itu ada, cinta yang tenang itu nyata, dan kamu pantas mendapatkannya. Dicintai tanpa rasa takut, tanpa kehilangan diri sendiri, tanpa harus terus menahan luka. Kalau malam ini kamu masih sendiri, itu bukan kegagalan. Mungkin itu hanya jeda sebelum sesuatu yang lebih baik datang. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Aku temani sampai di sini dulu. Selamat malam.